Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi. Ini saya menangani kalau misalkan Anda menemukan PTC gulung ini. Jadi yang menggunakan gulungan. Misalkan unggah 3 macam, kemudian Anda saksikan kalau misalkan mau ngetes kompresor ini, mana jalur kapasitor, mana 2 jalur kapasitor, yang 2 kapasitor ini, mana yang jalur 1 kapasitor atau 2 kapasitor tapi ini berbeda, saya akan unggah ini. Jadi kalau menggunakan PTC gulung seperti ini, oke, ini tentu ukuran hampir yang saya temui ini ukurannya ini besar ini. Jadi ukuran di atas setengah, di atas seperempat yang menggunakan PTC gulung ini. Anda saksikan pinnya kalau menggunakan kapasitor 2 atau 1 atau berbeda berbalik, ini ada semua di PTC ini. Jadi Anda bisa lihat PTC gulung ini, pin-pinnya dari mana, kemudian caranya bagaimana, kapasitor 2 atau 1 Anda bisa saksikan di video ini guys. Oke, PTC ini nih gulung. Hampir semua yang saya temui ini mesin di atas mesin seperempat PK nih yang menggunakan kapasitor 2 ataupun 1. Jadi Anda bisa saksikan ini. PTC pakai gulung. Anda saksikan videonya. Oke guys, akan saya perlihatkan kalau pasang kapasitor baik 1 atau 2 yang menggunakan relay gulungan. Jadi ada yang namanya relay gulungan. Kemudian ini tentu ini mesin di atas, hampir ini yang saya temui, ini mesin di atas seperempat ini ya. Jadi lebih banyak yang di atas seperempat ini menggunakan relay gulung, kemudian kapasitor. Kapasitor ini ada 2, ada yang 2 macam, ada yang 2 kapasitornya, ada yang 1. Jadi ini tergantung merek kompresor masing-masing dan tentu relay gulungannya ini sudah disetel masing-masing. Saya akan lihatkan bahwa pengabelannya kalau pas Anda menemui atau pasang kapasitor kehilangan jejak, saya akan perlihatkan satu persatu dari relay tersebut. Oke, relay gulung. Jadi relay gulung ini berbeda dengan relay yang seperti biasanya hitam itu ya. Kemudian relay gulung ini paling jarang bermasalah, kecuali di dalamnya ini pelat di dalam relay ini gosong atau sudah korosi karena panas percikan api sehingga ini tidak nyambung. Ini bisa Anda cek sendiri dan bisa dibuka. Jadi ada baut, pernah saya unggah konten. Kemudian ini tentu ada yang banyak soketnya. Tentu ini misalkan menggunakan 2 kapasitor. Kalau yang sedikit soketnya, yang aslinya ini, maksudnya yang orinya, misalkan soket hanya 2 atau 3, ini berarti yang menggunakan 1 kapasitor. Ya, saya tidak bilang running starting, intinya relay ini ada 2 macam. 1 menggunakan hanya kapasitor 1, misalkan seperti ini orinya. Kemudian ini menggunakan kapasitor 2. Oke, kapasitor 2 misalkan ini. Kemudian 1 lagi hanya menggunakan kapasitor 1. Jadi ini masih ori. Jadi saya akan nunjukin satu persatu kabelnya. Jadi jalur setrum di antara relay ini nih. Kalau Anda menemui, yang jelas ini mesin di atas seperempat lebih banyak yang menggunakan kapasitor. Oke, setengah, 1/3 ini menggunakan kapasitor 1 bahkan 2. Oke guys, misalkan 1 itu
Kalau Anda menemui PTC atau relay seperti ini gulung, tentu ini ada lubang yang masuk ke kompresor. Ini ke kanan ini masuknya. Jadi ini dua soket ini, satu ini ya, ini di kiri nih lubangnya. Ini tentu di S. Ini tentu kalau diukur tester dari lubang ini kemudian ke sini kanan, ini nyambung. Ini berarti R kanan ini. Ini jadi ini kapasitor dua, biru dan coklat, satu ke kiri dan satu di kanan, lubang kanan, oke. Kemudian ini untuk soket atau pin setrum masuk ini, R-nya ini. Jadi ini selain overload, setrumnya kemudian satu lagi dimasuk ke sini nih. Soket pin ini nih, masuk setrum satunya. Kemudian masuk tentu ke kanan. Ini yang namanya R kanan nih. Jadi PTC-nya seperti ini. Oke. Anda bisa lihat. Ini lubangnya. Kemudian jalurnya R kanan. Jadi seperti ini. Ini menggunakan kapasitor berapa ini? Bentar. Ini biasanya tinggi nih. Sudah kehapus ini. Yang jelas di atas 30 mikro ini ya. Ini sudah kehapus. Jadi kapasitornya sudah kehapus ini. Jadi itu. Biru ada soket 2. Ini berarti setrum masuk ini R. Tuh, ya. Oke. Jadi kalau Anda menggunakan kapasitor ya seperti ini masangnya. Satu di kiri, kemudian satu di atas. Kemudian ini R kanan ini masuk ke kompresor. Masuk, oke. Seperti itu. Ini biasanya menggunakan kapasitor yang keong. Jadi kapasitor yang bukan yang seperti biasa, tapi yang bulat. Karena ini nabrak ini kalau menggunakan kapasitor yang biasa gepeng itu. Satu kapasitor ini ya. Saya lihatin lagi dua kapasitor ini. Ini ada yang menggunakan 5 ya. Ada yang menggunakan 10, bahkan ada yang 7, ada yang 6. Kemudian di kapasitor ini tentu tetap saja ini mesin di atas 1/4. Ini menggunakan 40 sampai 60 mikro ini ya. 40 sampai 60 mikro. Jadi ini tinggi ini. Kemudian ini ori karena 10 mikro ini ya. Ya. Oke, 10 mikro. Saya akan lihatin jalurnya ini. Supaya Anda paham. Kalau lubangnya di otomatis ini di atas ini seperti ini. Tentu ini soket ini karena masih ori, ini adalah soket untuk R ini, setrum yang masuk di soket ini. Kemudian soket ini, setrum masuk ini gabung dengan kapasitor yang 10 mikro. Jadi yang lebih rendah dari yang hitam ini. Oke, gabung. Jadi seperti ini. Kemudian satu lagi kapasitor 10 mikro ini kalau dari samping ini di sini nih. Putih ini masuk R kapasitor 10 mikro dan yang di tengah ini putih 10 mikro. Oke, ini bolak-balik bisa masang kapasitor. Kemudian yang merah ini tentu untuk kapasitor lebih besar ini. Ini bolak-balik bisa ini. Anda perhatikan soketnya ini. Jadi yang di tengah ini nyambungnya ke kapasitor yang R ini. Jadi seperti ini. Ini 10 mikro. Kemudian merah ini yang ke kapasitor ini. Berapa mikro saya lihat? 40 sampai 60 juga ini. Warna merah ini. Jadi seperti ini pasangnya. Anda bisa lihat yang 10 mikro ini kabel warna putih ini. Sama yang di tengah. Merah-merah samping-samping ini yang 60 sampai 40 mikro ini. Ya, kapasitor ini. Jadi dua kapasitor. Kalau saya balik seperti ini,
ini tentu sebelah kanan, ini yang untuk R. Jadi bisa diukur tester dari titik ini kemudian masuk ke sini nih, lubang sini. Kemudian ini bisa dicari masuknya lubang kiri atau kanan, ini bisa ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini penampakannya, pengabelannya. Yang putih ini 10 mikro, yang merah ini 60 sampai 40 mikro. Nah, seperti ini. Otomatis R kanan, oke. Masuknya ke sini, masuk. Yang 2 kapasitor. Jelas ini di atas mesin 1/4 PK ini, setengah dan 1/3 ini. Ya, jadi seperti ini kalau dari depan soketnya. Oke, lihat. Ini R kanan. Karena ini sini nih, dibalik sama saya, R kanan. Ini S-nya. Jadi penampakannya seperti ini. Tuh, yang putih 10 mikro atau 5 misalkan, atau 6 atau 7. 40 sampai 60. Saya perlihatkan lagi satu lagi ini, yang menggunakan hanya kapasitor 1. Jadi ini posisinya ini berbeda lagi. Ini posisinya di R ini, kapasitor yang lebih besar. Jadi kalau misalkan menggunakan yang ini 10 mikro, justru 10 mikro ini di sini. Soket ini dan yang ini. Oke. Ini pin lagi, ini pin lagi. Jadi ini masuknya ini 2, ini 10 mikro misalkan. Justru yang besar nilainya berbalik ini dari tadi ini. Dari yang tadi. Ini yang di R-nya ini, kanan masuk. Nilai ini besar. Berapa mikron ntar? Ini tidak kelihatan. 61 mikro ini. Tuh. 61 mikro. Ini. 61 mikro. Jadi ini hampir digunakan mesin 1/4 sampai 1/3. Jadi mulai setengah menggunakan ini. Jadi kalau misalkan Anda mau pasang ya seperti ini, misalkan bingung, Anda mesin besar ini seperti ini menggunakan PTC, berarti ini PTC gulung yang pinnya 1, 2, 3, 4, 5 pin ini. 5 pin, satu yang gabung ini R ini. Jadi masuk setrum, kemudian untuk kapasitor pin 1, kemudian di tengah pin 1 lagi untuk kapasitor besar. Kemudian yang satu sebelah kiri kanan ini, 2 ini untuk menggunakan kapasitor yang kecil 10 mikro. Jadi seperti ini berbalik. Kanannya di sini masukin. Kalau mau menggunakan model ini, kemudian satu lagi ini kan beda model ini. Karena justru berbalik ini. Yang kecil nilainya kapasitor ini yang masuk R. Saya tidak macam-macam rumusnya, hanya ngasih tahu pin. Jadi pinnya seperti ini. Ini berarti kan yang merah-merah yang nilai besar, kapasitornya lebih besar. Yang putih-putih ini yang nilainya lebih kecil, 10 mikro misalkan atau 5, ini masuk ke R. Oke. Jadi Anda bisa lihat nih. Ini sama pinnya 5, tapi ini justru yang nilai besar ini masuk ke R. Oke guys. Jadi seperti itu. Ini 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini gabung ini. Ini bisa diukur dengan sebuah tester sebenarnya. Bisa diukur dengan sebuah tester. Oke guys. Ya, jadi caranya seperti itu.